Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jurnalaska. Kali ini kita bersama teman-teman Duta Wisata Kabupaten Batang 2025. Kita di sini bakal sharing-sharing tentang pengalaman kita mengikuti ajang DWIS ini. Susah senangnya gimana? Oke. Bersama ini saya Haslin dan Laura, saya Arzeta. Saya Ariel. Kenapa sih kalian kepikiran atau tertarik dengan wisata? ini saya apa sih, Pak? Iya, dari Mas Aslin boleh. Kepikiran sebenarnya itu lihat Mas Tristan dari Duta Wisata tahun 2023 sama Mbak Farika. Itu saya udah mulai tertarik mengikuti ajang ini karena lihat benefit-benefitnya yang luar biasa gitu. Mulai Mbak. Oke, kalau aku dari aku sendiri mungkin karena yang sebelumnya ada Mbak Farika, Mas Nabil dan juga Mas Tristan yang sudah mengikuti, itu jadi bisa buat jejak kita yang di bawahnya untuk mengikuti ajang ini, dan saat ada kesempatan tentu bisa kita ikutkan dong. Masa kita lihat kesempatan tapi nggak diapa-apain. Baik, kalau aku awalnya iseng ya, terus aku juga nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada, jadi aku manfaatkan itu untuk aku berproses menjadi orang yang lebih baik juga. Kalau aku sih sebagai pelajar SMA sadar bahwa Batang itu sendiri memiliki destinasi yang sangat berpotensi. Nah, dari situ saya ingin menjadi duta wisata yang ingin bisa melestarikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Batang dengan berkolaborasi dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut saya, itu aja sih dari saya. Tugasnya itu sudah yang umumnya itu seperti memperkenalkan atau memamerkan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Batang tentunya, dan juga kita juga harus bisa mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam membangun dan melestarikan budaya wisata yang ada di Kabupaten Batang. Oke, aku akan menambahkan, jadi duta wisata itu bukan sekedar role model aja. Selain kita harus mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Batang, kita itu juga wajib mengetahui apa aja potensi wisata di berbagai daerah yang ada. Seperti contohnya mungkin ada desa wisata dan ada agrowisata, itu kan berbeda tempat wisata. Jadi bagaimana cara kita mengedukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tuh mengetahui ada wisata apa aja sih di desa ini dan lain sebagainya. Dari kedua jawabannya, saya sangat setuju. Sebagai duta wisata juga kita ini ikut berpartisipasi ya. Muka-muka di Kabupaten Batang. Iya. Benar. Jadi bukan hanya mempromosikan dan mengenalkan, tapi juga ikut berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata gitu. Ya, bagaimana dengan Mas Ariel? Kalau aku sih bukan hanya mempromosikan dan mengenalkan wisata aja, tapi juga pembangunan branding, sosialisasi dan edukasi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk memajukan destinasi yang ada di Kabupaten Batang tentunya, Kak. Ya nggak sih, Kak? Iya, betul Kita juga banget. jadi teladan yang baik bagi masyarakat, terutama di Kabupaten Batang sendiri. Oke, mungkin dari sisi aku ya, karena kita sebagai seorang pelajar, apalagi mengikuti ajang kita yang dimana itu di luar ketentuan sekolah. Jadi menurut aku kita pakai skala waktu prioritas aja, karena saat seleksi kita kan nggak mungkin untuk izin dan lain sebagainya. Jadi kita fokuskan dulu di duta wisata, dan setelah itu selesai baru kita kejar ketertinggalan di sekolah. Tapi di luar itu kita tetap harus mengerjakan tugas yang ada ya. Iya, betul banget nih ya Mbak Laura. Kita yang sekelas itu bahkan sering ketinggalan pelajaran ya Mbak. Bener banget. Beberapa kali Sering dispen. dispen. Sering dispen juga, tapi asik banget kok. Jadi kalau ada waktu senggang gitu kita sempetin buat ngerjain tugas yang ketinggalan, nggak cuma fokus di ajang ini aja seperti itu. Kalau aku sih dengan memanajemen waktu antara prioritas tugas sekolah dan jadwal DWIS, biar nggak keteteran menurut saya gitu. Perasaannya sih
nggak nyangka aja sih, kayak kita secara kriteria itu sebenarnya belum masuk, apalagi saya dan Ariel gitu. Iya. Belum masuk. Saya paling muda lagi. Belum masuk kriteria, jadi kayak nggak nyangka aja bisa masuk gitu. Kalau menurut aku sih waktu masa kita seleksi itu mungkin sebenarnya kita mempertaruhkan kayak kita udah belajar, kita udah berusaha, apalagi itu bagian wawancara mungkin agak creepy ya. Horor. Iya, bener-bener kayak udah kepikiran takut diapa-apain dan jadi itu kayak ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi saat sesi 1 keluar tuh kita kepo apa aja sih yang ditanyain, dan yang keluar tuh apa aja, apa materi yang kita pelajari itu bakal keluar. Pokoknya bener-bener saat pengumuman, apalagi aku itu last call, jadi bener-bener semuanya udah terpanggil, aku Kayak udah hilang harapan gitu. Iya, hilang harapan karena oh ya udah deh pasrah, tapi ternyata aku kepilih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perasaan aku waktu tahu kalau aku terima itu ya speechless ya pastinya. Dan untuk semua tahap-tahap seleksi itu udah dipersiapkan secara matang ya. Betul, Alhamdulillah. matang Jadi banget. untuk hasilnya juara atau tidaknya itu kita pasang. Oke, kalau aku perasaannya nggak nyangka sih kalau aku masuk di Mas Mbak Batang. Soalnya aku paling muda di antara angkatan Mas Mbak Batang tahun 2025. Terus itu menjadikan saya untuk menjadi tantangan sebagai unjuk kemampuan diri sendiri. Karena biasanya itu ajang dosen itu kebanyakan tuh yang udah berusia-usia matang seperti Iya, bener, Kak, 15 asli. sampai 20 tahun ke atas gitu. Mungkin ini for your information aja, jadi ajang duta wisata ini dibuka hingga umur 25 tahun. Jadi bukan hanya pelajar, tapi mahasiswa, bahkan yang udah kerja aja masih bisa ikut. Betul. Pengalaman seru tuh udah pasti waktu kita udah jadi perang karantina. Iya. Iya, kita tuh Banyak sana. hektiknya ya, Nah, Mas. kita setiap Sabtu Minggu itu mesti kita ketemu terus gitu. Iya, Kita benar. sering cerita, kita main-main, kita latihan dance di sana. Itu sih yang bikin berkesan dan seru. Apalagi orang-orangnya tuh unik-unik. Ya, asik lagi. Asik-asik ya bener. Mungkin kalau dari aku, untuk karantina di tahun ini kita ketemunya setiap weekend. Jadi setiap Sabtu Minggu kita bertemu dengan berbagai materi yang akan disampaikan ke kita. Jadi di Sabtu Minggu itu kita bukan hanya bertemu, bercengkrama, berkenalan gitu enggak, tapi kita Menimba ilmu juga. ya kita Dapat dapat banyak wawasan. materi, wawasan tentang kepribadian, bukan hanya wisata. Jadi yang mungkin aku nggak sangka ya, jadi di duta wisata ini itu kita tuh bukan hanya dapat materi seputar wisata, tapi banyak ilmu yang Iya, kita dapat, ya. dapat cara berpakaian, cara melihat kepribadian, gimana cara bersikap saat di depan kamera, Cara berbicara juga kita dilatih gitu kan. Betul. Kalau aku sih bisa mengikuti event kebudayaan, terus bertemu banyak orang dan bisa mengeksplorasi wisata lokal secara gratis lagi. Dan dengan itu saya bisa menambah pengalaman saya sebagai pelajar untuk mempromosikan dan mengenalkan kepada masyarakat luar tentang destinasi yang ada di Kabupaten Batang. Betul banget tuh. Mbak sih boleh? Boleh. Kalau dari aku ya, seakrab aja sih. Jadi sama siapa aja itu diasikin gitu ya, walaupun awalnya nggak kenal, walaupun usianya beda jauh ya Mas ya. Benar-benar. Kita asikin aja ngobrol. Itu kuncinya sih. Kalau kebetulan di tahun 2025 ini kebanyakan tuh yang pelajar seumuran kita. Iya, Jadi bener Iya, banget, bener banget. bener. Masuk. Paling banyak lagi. Pertandaannya sama Iya. masuk. Tapi kalau kita sama senior-senior kita ya tetap kita juga ada sama jaga sikap. Ya, mungkin kalau aku sendiri karena pelajar itu lebih dominan di antara 10 besar itu, jadi kita bercanda juga lebih masuk. Tapi menurut aku di DUIS ini tuh kita nggak lihat umur, karena kita tuh kayak setara di DUIS, kita sebagai peserta, gimana cara kita komunikasi. Jadi mungkin di situ kita
kita nggak mandang umur orang, gender orang, tapi kita Betul, harus betul. sopan dan santun Iya. ya. Betul. Kalau aku sih cara menyesuaikan di Dwis ini yaitu selalu terbuka, menghargai perbedaan angkatan atau usia, dan bisa yang paling penting menurut saya adalah bisa aktif berkomunikasi dengan Dwis yang lainnya, Kak. Karena kunci kita bisa saling kompak kan berkomunikasi ya. komunikasi Iya, dulu. betul. Iya, betul sekali. Kalau komunikasi lagi ya kita nggak bakal bisa kompak ini. Mm-mm. Mungkin dari peserta yang lain juga kita bisa belajar banyak hal ya, karena setiap peserta itu membawa keunikannya masing-masing. Salah satunya tuh memahami semua karakter gitu loh. Iya. Iya, benar. Betul banget. Jadi kita tuh bukan hanya menunjukkan siapa kita, tapi kita juga harus bisa menerima orang lain. Iya. Betul. Karena Betul. ya lanjut. Kita harus terbuka, kita harus bisa menerima, dan kita tuh juga harus bisa menyampaikan. Jadi bukan kita menyampaikan terus orang lain harus terima, tapi kita juga harus bisa menerima. Karena kita sebelum grand final tuh kita tuh andai saja itu satu tubuh. Jadi kita mau jalan bareng, jatuh bareng tuh harus bareng-bareng sama 10 besar itu. Jadi kalau Harus saling mengingatkan iya, juga ya, kalau Kak. komunikasi jelek ya kita nggak bakal jalan sampai grand final gitu kan. Tuh. Tips dan trik kita jadi duta wisata itu ada banyak sih sebenarnya. Yang pertama kalian pede dulu aja kalau mau nyobain, lalu kalian tingkatin skill Public speaking. public speakingnya, lalu kalian pinter-pinter berpakaian, pinter berpenampilan gitu. Mbak Laura? Mungkin kalau dari cerita aku, ini kita satu cerita Iya. ya. Hmm. Jadi waktu awal buka pendaftaran itu kan cukup lama, dari sebelum puasa hingga puasa selesai. Dan sebenarnya karena yang jangka waktu panjang itu aku sempet kayak aduh kayaknya nggak usah deh, mungkin bisa di event lainnya Iya, aja. benar. Tapi ternyata waktu itu ada di SMK Negeri Roadshow. Batang ada roadshow. Iya, benar. Dan itu kita merebutkan 2 golden ticket. Di situ aku mencoba untuk datang dulu, siapa tahu dapet. Kalau misal nggak dapet pun buat aku lebih semangat pendaftarannya nanti. Dan alhamdulillahnya aku dapet golden ticket. Alhamdulillah. Sehingga kayak mau nggak mau aku tetap harus terjun ke duta wisata ini. Dan alhamdulillah tembus sampai juara gitu. Iya, jadi ada mungkin buat kalian itu harus selain berani, itu harus coba aja dulu apapun hasilnya. Jangan takut, jangan berpikir kalau kalian nggak pantas, jangan berpikir kalau malu kalau misal cuma ikut kelas tapi nggak juara, karena semua itu tuh pengalaman dan akan berubah hidup kita. Tuh. Karena ini tuh ajang itu nggak seumur hidup sekali, kita bisa nyebut di tahun-tahun berikutnya gitu teman-teman. Ya, seperti yang Mas Jaslin katakan, menurut saya juga kunci utamanya itu percaya diri ya Mas. kita Karena pede dulu aja. iya benar. Jadi kalau kita udah pede mau ikut apa aja, Ya pasti lancar aja iya, gitu kan. Kita mau iya. menang mau enggak juga oke. Aku sama kayak Mas Haslin, Mbak Laura, sama Mbak Zise, yaitu percaya diri dan kalau bisa aktif belajar tentang destinasi yang ada di Kabupaten Batang, terus bisa mengenal lebih jauh apa itu wisata-wisata yang ada di Kabupaten Batang, dan tentunya tipsnya bisa berkolaborasi dengan yang lain, Kak. Iya, betul. Untuk tujuan kita kan bisa melestarikan dan memajukan destinasi yang ada di Kabupaten Batang. Itu sih dari aku. Kita harus punya mindset seperti itu ya teman-teman. Dan mungkin selain PD berani itu, kita harus tentu mempersiapkan materi ya. Iya, benar. Karena sebagai seorang duta itu nggak hanya tentang penampilan, tentang fisikal yang cantik atau ganteng. Tapi kotak kalian harus diisi. Pengetahuan. Iya, harus berwawasan luas lagi. Ya, karena Tidaknya bisa untuk bekal ya. Iya, benar-benar. Kalau untuk masa depan, membuat jaringan ya untuk kedepannya lah. benar. Karena ilmu itu akan sangat bermanfaat. Sampai kita tua nanti. Mungkin aku boleh duluan ya Kak. Boleh, Mas boleh. Haslin. Mungkin saya ngatur berat ya, menurut aku itu adalah diri sendiri. Karena di sana itu kita punya star yang sama, walaupun mungkin kita berbeda umur, kita berbeda, ada yang masih belajar, mahasiswa, ada yang udah kerja. Aku anggap kita itu ada di star yang sama, kita sama-sama masih peserta. Kita harus berjuang buat gimana sih cara juri
agar memperhatikan kita biar kepincut sama kita di masa karantina itu kan. Jadi benar-benar banyak banget yang dipersiapin dari pagi sampai malam itu kita harus stay kayak make up harus on point, benar-benar baju harus selalu rapi, harus senyum, dan itu benar-benar wow banget, pengalaman yang wow banget. Dan buat mempertahankan itu harus berdamai dengan diri sendiri. Kayak mungkin aku dulu jarang pakai make up atau pakai baju yang senyamannya aku aja tanpa memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang aku nantinya. Tapi di Duta Wisata ini aku belajar banyak bahwa penampilan itu penting untuk first impression orang kita. Betul banget sih. Jadi yang lawan terberat itu diri kita sendiri. Dari awal Benar, kita diri mengikuti kita tes yang gini, kita tuh harus melawan diri kita sendiri. Kita harus berani dulu nih, mau mencoba itu udah oke buat Keren lawan. banget. Ya, betul. Harus mencoba daripada nggak mencoba. Iya, Iya betul. benar, Itu memanfaatkan udah dianggap kita kesempatan udah ya. menang ya. Iya Sendiri. benar. Kita melawan rasa takut, emosi, pasti nervous banget apalagi Iya. waktu Iya, malam bener grand banget. final itu walaupun senyum di panggung tenang Iya ya ampun. Iya, Duk, itu ser. pas Mbak Indonesia gitu. Iya. Mbak Jawa Tengah. Iya. Bukan hanya yang datang itu bukan hanya Batam duta aja. wisata Indonesia aja kan ya, ada yang duta wisata yang lain juga ya. ramai sekali. Gimana nggak deg-deg gitu? Kita langsung wah, lampu menyorot banget. Bener pandangan banget. semua ke arah kita lagi. Harus benar-benar melek ya walaupun seharian kita capek ya. Benar benar benar. Hektik Nervous. banget ya. Kaget juga sih kalau kita bisa berdiri di panggung segede itu dan ditonton sama orang-orang yang udah levelnya udah internasional atau nasional gitu. Enggak sih. Mungkin Mas Ariel Kalau aku sih pertama itu langsung deg-degan ya. Terus nggak nyangka aku bisa masuk ke grand final juga, terus banyak penonton. Soalnya aku kan dulunya itu introvert Kak. Ya. Awal masuk itu harus menyesuaikan diri sendiri sama yang lain. Terus aku itu memaksakan diri untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain. Dari situ saya bisa belajar pengalaman yang banyak tentang memperbaiki diri sendiri. Dan saya ingin meningkatkan kualitas diri sendiri tentunya ya Kak. Bukan hanya saya, tentunya juga ada Mas Aslin, Mbak Laura, dan Mbak Sisi juga. Itu aja sih. Di sana tuh juga rasanya tuh kayak ada sedih campur seneng. Sedihnya tuh ya pasti ada lah kan dalam kompetisi juga. Iya, iya. Ada Kita juara, dan- ada kalah. Betul, karena juga di kompetisi juga pasti ada juara, ada yang kalah. Ah. Kita harus Harus lapang terima apa dada. adanya, Nah, benar. senangnya sih ya kita udah mungkin udah nggak capek-capek lagi. Sudah sampai di titik itu Iya, yang iya. dari awal kita pengenin. Iya, gitu. pasti bangga lah kita dapat Bangga. selempang kayak gini, dapat ini title penuh Mas Mbak perjuangan Batang. nih, tapi- Iya, bener sekali kata Mas Perjuangan Aslin. dan penuh tanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab juga. mungkin buat kita tuh paling seru tuh di part opening dance nggak sih? Iya. Iya, betul. Kita gairah di sana tuh. kayak harus menunjukkan diri sendiri kita. Bener sekali. First impression kita ke orang-orang penonton gitu. Iya. Apalagi kita ya masih pakai high heels tinggi. Iya, bener Terus banget. harus menyesuaikan kita pakai rok tuh yang Saat bukan besar, bagaimana perasaan kalian di belakang penonton kalian kan? Perasaannya sih kecewa, tapi ya gimana, berarti diri kita sendiri mungkin belum pantas untuk masuk ke top 5 itu. Berarti kita harus bisa lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Kalau aku ada senangnya ada sedihnya ya mas. Kalau senangnya pasti sama ini, karena kita nggak akan jawab pertanyaan yang ada di depan panggung lagi nih. Iya. Kalau sedihnya itu karena kita udah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata hasilnya tuh tidak sebaik apa yang kita pikirin. Tidak Tapi sesuai ekspektasi. bener. Tapi kembali lagi karena memang belum rezeki ya. Jadi it's okay. Kalau aku sih kesan pertamanya langsung kecewa sih. Tapi di sisi lain saya bangga bisa menunjukkan diri saya menjadi Mas Mbak Batang. Karena ada seseorang yang mendorong saya bisa menjadi Mas Mbak Batang itu sendiri. Yang bisa mendukung dari nol sampai sekarang. Dari introvert sampai menjadi ekstrovert. Itulah. Ada sosok yang bisa membangun saya menjadi karakter seperti ini.
saya sangat berterima kasih dengan sosok tersebut. Itu sih Kak. Mungkin mungkin Mas Haslin juga kenal sosok Ya, tersebut yang selalu membantu kita Ya, berempat betul, juga, mengarahkan, memberi materi, pembekalan, serta cara berpakaian yang tepat itu gimana, cara berbicara juga ya, Kak. kita mesti dikejar-kejar terus kan kalau kita salah baju gitu. Kita kayak manja sekali, kita ini gimana, harus tanya cara gini, terus beliau juga rela melakukan apapun untuk kita berempat. Ya, Sangat mengandalkan beliau. Iya, Beliau benar. ini sangat berjasa banget ya. habis grand final juga ada yang tidur sampai jam 4 pagi. Iya, benar. Jadi waktu di 5 besar itu ya, sebenarnya waktu pengumuman tuh aku bener-bener gak nyangka bahwa aku bisa lolos di 5 besar itu. Seneng banget. Tapi gimana kita tuh harus bisa menunjukkan kesenangan kita. Jadi gak yang kita harus senang sampai Nggak boleh wah aku cemas. lolos gitu. Iya. Kita harus menerima dalam hati karena di depannya masih banyak tanggung jawab. Dan saat mundur ke backstage itu, aku ya teman-teman yang udah kayak nangis, aku bener-bener gimana ya posisinya tuh kayak aku tuh senang bersyukur, tapi tuh aku tuh nggak tahan lihat mereka nangis. Aku pengen aku pelukin satu-satu, tapi kayak ini kita udah berjuang bareng, jadi kayak apapun hasilnya ini usaha kita Kita terima bersama. bareng.